Itu Islam yang ajarkan. Tetapi Islam di akhir zaman itu, kata Nabi, yang di tengah-tengah kehidupan mereka Islam, yang mereka mengatakan mereka itu beriman, tetapi persaudaraan mereka itu apabila terjadi perselisihan bukan mendamaikan, tetapi mengadu domba. Makanya madu domba. Kalau bahasa kampungnya magiah minyak tanah. Iya toh? Nah itu yang dijual. Sebab sifat kita manusia kok cuma dua, Pak. Cuma dua. Yang pertama sifatnya guntiang, yang kedua sifatnya pinjai. Satu guntiang, yang cie pinjai. Sifatnya guntiang, walaupun jalannya lurus, walaupun tujuannya lurus, tetapi sifatnya tetap memecah belah, tetap memisahkan. Iya nak? Walaupun guntiang tadi jalannya lurus, bantuannya bana, tapi pada hakikatnya tetap memisahkan. Yang satu menjadi dua, yang dua menjadi tiga, yang tiga menjadi ampe. Tapi sifat pinjai, walaupun jalannya bakelok baliku-liku, pada intinya sifatnya adalah menyatukan. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Silman qata'aka, perbaiki kembali silaturahmi kamu yang telah putus. Perbaiki kembali permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah kehidupan kamu. Putus hubungan silaturahmi kita dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan kaum kerabat kita. Cari jalan keluar untuk dapat titik penyelesaian. Dengan apa? Dengan kembali mencari aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di akhir zaman, kata Nabi, tidak akan lagi tinggal Islam dan iman itu, kecuali namanya memang pas apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu, dan sebahagian manusia itu berkata mereka. Apa kecil mereka itu? Amanah billah, kami adalah orang yang beriman dengan Allah, wabil yaumil akhir, dan beriman kami dengan hari akhirat. Yakin kami dalam kubur ada azab, yakin kami dalam kubur ada kebahagiaan bagi orang yang beramal, yakin kami setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, yakin kami bahasa setiap kejahatan dibalas dengan siksaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa yang terjadi? Wa ma hum bimu'minin, perbuatan tingkah laku mereka tidak seperti perbuatan orang-orang yang beriman. Dalam salat mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, dalam salat ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Di luar salat mencari jalan kelok-kelok. Dalam salat 1 kilo itu 10 on. Iya enggak? Di luar salat 1 kilo itu 9 on. Dalam salat lurus, di luar salat inyo ndak ada kebenaran. Sehingga apa? Lain yang inyo ucapkan, lain yang inyo lakukan. Sementara konsep definisi iman itu adalah tahfaz bil lisan, tasdikun bil qalbi, taf'alu bil arkan. Ada 3. Yang pertama tahfaz bil lisan, ucapkan dengan lidah bahwa saya Islam, beriman dengan Allah. Yakinkan dalam hati, iringi dengan perbuatan. Ucapkan dengan lidah, yakinkan dalam hati, iringi dengan perbuatan. Maka kata Nabi akan nanti apabila akhir daripada kehidupan zaman ini, kata Nabi Muhammad, umatku Islamnya, imannya tinggal namanya saja, kata Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua,
La yabqal Qur'anu illa darsuhu. Tidak akan lagi tinggal Al-Quran itu kecuali tulisannya. La yabqal Qur'anu illa darsuhu. Tidak akan tinggal lagi Al-Quran itu tulisan. Kalau di zaman Nabi, Al-Quran itu ditulis di pelepah-pelepah tamar, di palapah-palapah, di batu, di kulit-kulit. Di situ Al-Quran tadi ditulis, tetapi banyak para sahabat, banyak para umat Islam, banyak para tabi'in yang hafal Al-Quran. Tetapi nanti di akhir zaman, kata Nabi, la yabqal Qur'anu illa darsuhu. Tidak akan lagi tinggal Al-Quran itu kecuali tulisannya saja. Di akhir zaman Al-Quran dibentuk dengan bentuk yang sedemikian rupa. Kulitnya dibuat rancak warna ameh. Iya nak? Iya nak? Iya. Tulisannya dibuat dengan cetak yang bagus. Iya nak? Diartikan dengan artian yang semaksimal mungkin. Dengan pentafsiran yang semaksimal mungkin. Tetapi Al-Quran itu tidak lebih selain daripada tinggal tulisan. Jangankan di antara umatku pandai membaca, mengartikan dan memaknakan Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu, kata Nabi, umatku nanti mendengarkan pembacaan Al-Quran pun tak namu heran. Amuahnya mandangan nan bakat tuntang-katuntang daripada mandangan Al-Quran. Kalau di masjid-masjid subuh-subuh, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Ar-Rahman la yamlikuna minhu hitaba. Yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamun. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Sampai akhir hari baru jam 4:30. Apa kecek? Kali panas so mikron saji kok. Tanggal 2 awak lalok deh. Akan datang itu kecil Nabi. Jangankan membaca Al-Quran, mengartikan Al-Quran, memaknakan Al-Quran, mandangan Al-Quran pun sakit telinga. Tapi kalau organ, kalau musik, bisa aja darih jadi buat nak. Bisa aja darih dibuat sadarih mungkin. Kalau tidak sero dah. Kalau alun badan pun kada do bunyi alun sero leh. Tapi kalau pembacaan Al-Quran, kok tidak boleh kare. Tidak boleh kare. Tidak boleh kare. Kenapa? Merusak kepada pendengarannya. Sementara Al-Quran itu kecil Allah dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu Allah turunkan pada bulan suci Ramadan adalah sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang menjalehkan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Al-Quran itu adalah pedoman dalam kehidupan. Al-Quran adalah tuntunan kita umat Islam. Sehingga di dalam Al-Quran itu Allah perintahkan kepada kita, kalau ingin keselamatan di dunia dan di akhirat, apa yang kata Allah? Kuntum khaira ummah. Kamu itu sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas. Keluarlah kamu dari tempat persembunyianmu, dari rumahmu, dari tempat tongkrong-tongkronganmu. Keluarlah kamu kepada manusia yang banyak. Mengawak keluar. Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ajak kepada kebaikan, cegah daripada kemungkaran. Kalau kemungkaran dicegah ini berangkawa, tidak usah dicegah, tapi ajaknya kepada kebaikan. Ajaknya kepada kebaikan. Kalaulah diajak kepada kebaikan, indah juga nama karena ini ayat nan
Ka berapa? Ayat yang ke-6. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-6. Alladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Orang-orang yang engkar itu, orang-orang yang kerengkang itu, sawa'un 'alaihim, sama saja atas mereka, samu menenya, dia kabar gembira, dia kabar petakut, niscaya mereka tidak yakin, mereka tidak akan beriman. Walaupun ustazlah berceramah, walaupun 3 ustaznya ceramah setiap malam takziah, bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam kubur itu yang baik maka dapat kebaikan, yang beramal maksiat dapat siksaan. Bebuyah muncul ustaz tu dia ceramah, yang tak solat tetap juga tak solat, yang tak solat tetap juga tak solat. Seolah-olah awak akan hidup selama-lamanya, seolah-olah awak adalah makhluk yang gratis. Apa gratis? Nikmat dari Allah, nafas kita ambil, dari laut kita ambil, dari tanam-tanaman kita ambil, dari batang air kita ambil, hujan dari langit kita ambil. Sementara Allah minta kepada awak untuk beribadah, awak tinggalkan. Begitu awak sakit, pandai lo mengecek, ambu diuji Tuhan. Sekolah indah, belajar indah, tahu-tahu satu ujian, tidak masuk akal. Iya nak? Sekolah indah, belajar indah, tahu-tahu orang ujian, satu orang ujian itu. Lagi dapat ujian itu? Tidak. Salat indah, puasa indah, berinfak, berzakat indah, tapi nikmat Allah tetap diambil. Begitu sakit, pandai ngecek, diuji Tuhan mo. Salat indah, puasa indah, berbuat baik, kadang-kadang tahu-tahu sakit, pandai ngecek, oh diuji Tuhan mo. Samulah dengan orang yang sekolah indah, belajar indah, tahu-tahu ikut ujian. Jadi mustahil. Jadi kata ini salat, ini berinfak, ini bersedekah, ini beramal, ini berkebaikan, tahu sakit, yang kecian ikut ujian Allah, wajar. Wajar. Jadi ada ujian, adalah laknat. Jadi antara ujian dengan laknat sebalih dua walih, bantu samu tapi rasa berbeda. Iya Pak Ibu ya. Kalau itu nak ayu tu. Jadi Al-Quran iko nanti kece Nabi di akhir zaman tidak lebih daripada tinggal tulisan. Kenapa? Karena anak-anak generasi-generasi akan ternodai akal dan pikirannya, pandangan dan pendengarannya oleh hal-hal yang merusak dalam kehidupannya. Indah anak orang, indah anak awak, cuca lihat ini. Kalau di arahan kemagian Al-Quran, kawikan yang tapi kalau HP dia gian, jam 2 malam tagak mati buru tu Pak. Iya nak? Iya nak? Kalau HP mulai dari pagi sampai jam 2 malam bisa ndak berhenti-henti, jom makan pun lupa. Tapi kalau mengaji sebentarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun. Ngantuk awak. Jadi kalau pada saat ini generasi seperti itu, bahas 10-20 tahunnya akan datang generasi muda kita di kampung halaman kita. Maka ikut tugas kita bersama, tugas para tokoh, tugas para pemuda, tugas para generasi, tugas pada orang tua untuk membatasi anak-anak kita dari hal-hal yang merusak daripada hendak menjadikan Al-Quran sebagai contoh dan tauladan dalam kehidupannya. 2. Yang ketiga, yang disedihkan dari Nabi yang ketiga, karena Islam tinggal namanya, iman cuma tinggal namanya, Al-Quran tidak lagi jadi pedoman. Maka yang ketiga kata Nabi, imanuhum butunuhum, yang ada dalam pikiran mereka itu adalah butunuhum, isi perut mereka saja. Imanuhum butunuhum, apa yang ada dalam pikiran mereka itu, apa untuk isi paru ini? Apa maksudnya dong? Imanuhum butunhum, yang ada dalam pikiran mereka itu, umat-umatku itu, kata Nabi,
Apa yang bisa untuk mengisi paru'e? Biarlah parinya kanyang, asalkan tetangganya tidur dalam keadaan kelaparan. Sementara Islam itu mengajarkan, la yu'minu ahadukum yuhibbul yahi kama yuhibbu li nafsih. Hendaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu kalau tidak menyayangi saudaranya seperti menyayangi dirinya sendiri. Tetapi akan ada nanti di akhir zaman di antara umatku, kata Nabi, imanuhum butunuhum, yang ada dalam pikiran mereka itu adalah isi perut mereka saja. Ndak tapi kia dia nyoba adun sanaknya, ndak tapi kia dia nyoba kawannya, ndak tapi kia dia nyoba orang tuanya. Yang penting asalkan kandaknya lapeh, terserah apapun yang terjadi di belakang. Itu akan datang ke Nabi itu. Akan datang. Kalau datang berarti akan datang bro. Yang terakhir, yafirruna 'anil ulama kama yafirul ghana ma'ani zibi. Benci mereka melihat tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka agama, kama yafirul ghana ma'ani zibi, seperti bencinya kambing melihat serigala. Nah, ikon terakhir. Akan datang nanti kece Nabi kepada umatku di akhir zaman, di mana mereka itu Islam dalam satu kampung, Islam dalam satu negara, tetapi akan terjadi kece Nabi, yafirruna 'anil ulama kama yafirul ghanam 'anil zibi. Lari mereka, benci mereka kepada tokoh-tokoh agama, kepada para ulama, kama yafirul ghanam 'anil zibi, seperti bencinya kambing melihat serigala. Ba'ala boleh kambing yang mencari serigala itu. Mengambil ju serigala di tepi bodoh, anyulah subuhan. Pikiru itulah. Seolah-olah para alim ulama, sementara Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya, Nabi Muhammad dari Allah ke Jibril, dari Jibril ke Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad kepada sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada al-ulama il-amilin. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi dengan para ulama tadilah, maka sampai agama yang hak ke kampung halaman kita maliki. Kalau bukan jasa para ulama, tidak akan tahu kita cara solat, tidak akan tahu kita cara berinfak, tidak akan tahu kita cara bertakziah, tidak akan tahu kita cara bersolatkan jenazah. Ulama itu adalah guru yang mengajarkan kebaikan di dalam ilmu agama. Maka daripada itu, marilah kita jadikan para tokoh-tokoh, para ulama-ulama di kampung halaman kita kok bisa menjadi pembimbing kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Jangan sampai para ulama kita, banyak ulama di kampung kita, jangan sampai puluh para ulama tadi yang membuat propaganda ke orang kini, membuat perpecahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi sia yang akan dicontoh leh, sia yang akan ditiru leh, sia yang akan dicerita uladani leh. Justru mesti para ulama tadilah yang akan dicari gerak langkahnya, dicari ucapannya, dicari kebiasaannya, supaya ini bisa menjadi contoh dan tauladan bagi orang yang tidak tahu. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan kita menghargai para ulama, insya Allah ilmu yang bermanfaat akan tetap terjaga di kampung halaman kita. Salah satu tanda hari kiamat bahwa Allah angkat ilmu agama dari permukaan bumi dengan cara yang pertama, Allah matikan para ulama. Matikan secara hakikat. Yang pertama, mati nyata. Mati nyata. Mati, betul-betul mati. Yang kedua, mati karakter. Dibunuh karakternya, dipersempit ruang lingkupnya, sehingga tidak bisa menyampaikan kebenaran. Difitnahnya, dicacinya, sehingga apa? Tidak bisa menyampaikan yang hak. Kenapa? Setiap menyampaikan yang hak, satu yang mendukung, 1000 yang meruntuhkan. Akan timbul kehancuran dan diangkatnya ilmu dari bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, melalui tausiah kita pada malam hari ini, insya Allah mudah-mudahan meminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
di kampung halaman kita yang mayoritas umat Islam dan tidak ada campurnya. InsyaAllah marilah kita menjadi Islam yang hakiki, Islam yang sebenar-benarnya, mukmin yang sebenar-benarnya. Marilah generasi-generasi kita generasi yang penghafal Al-Quran. Anak-anak kita di masjid-masjid, di rumah-rumah, di musola-musola kita ada penghafal-penghafal Al-Quran, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama merasakan kesusahan dan kesedihan saudara kita. Alhamdulillah, itulah bukti kita diselamatkan oleh Allah, masih merasakan persaudaraan, sehingga kita masih mengunjung baik dalam keadaan suka maupun duka. Barare rami di dalam takziah pun kita tetap rami, insyaallah. Kampung halaman kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, marilah kita sama-sama menjaga para ulama kita, para tokoh-tokoh agama kita. Marilah kita belajar dari yang tidak kita ketahui untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk anak cucu dan generasi kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itulah tausiah kita pada malam yang berbahagia itu. Semoga ada manfaatnya bagi kita yang bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Akhiru kalam ini ila liqa'i ma'asalamah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum ta'qilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.